Halo bro and sis, gimana kabarnya hari ini? Dompet aman kan? Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Pet Sematary yang menceritakan tentang satu keluarga yang hidup kembali. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak. Cerita ini diawali dengan pindahnya sebuah keluarga ke sebuah rumah, tepatnya di Ludlow, yang dimana lingkungan rumahnya ini tampak nyaman dan indah. Sesampainya di rumah yang baru, tak lama kemudian terlihat ada mobil besar yang melaju sangat cepat dan mengagetkan mereka. Singkat cerita, di keesokan harinya, mereka mulai beraktivitas seperti biasanya. Ellie, anak perempuannya, dan juga ibunya yang bernama Rachel, mereka melihat ada sebuah prosesi pemakaman hewan. Di sana terlihat ada beberapa anak yang memakai topeng aneh. Ellie yang penasaran kemudian pergi ke area pemakaman itu, meskipun sudah dilarang oleh ibunya. Ellie yang menemukan banyak sekali kuburan-kuburan hewan. Entah mengapa dia seperti dipanggil dari atas tumpukan kayu-kayu. Untung saja si Ellie dicegah oleh seorang laki-laki tua yang bernama Jude, tetangga mereka. Ellie pun terjatuh dan kakinya tersengat lebah, lalu ditolong oleh Jude. Tak lama kemudian, Rachel datang dan mengajak Ellie untuk pulang. Ketika Jude sendiri di tempat itu, ia seperti dipanggil oleh sesuatu yang misterius. Sebenarnya ada apakah di balik tumpukan kayu itu? Hari berganti malam dan Ellie pun menanyakan kepada ayahnya tentang kematian dan bertanya apakah kucingnya nanti akan mati dan dikubur. Namun ibunya tak ingin menjelaskan mengenai kematian yang sesungguhnya kepada Ellie, karena dulu ibunya mengalami sebuah trauma yang mengerikan. Keesokan harinya, ketika Louis sedang bekerja, tiba-tiba ia mendapati seorang pasien dengan luka parah yang katanya tertabrak mobil dan terseret. Namun apa daya, dengan peralatan yang pas-pasan di rumah sakit sekolah itu, akhirnya lelaki tersebut yang bernama Victor tak terselamatkan, lalu meninggal. Namun tiba-tiba, Victor hidup dan duduk lalu berkata, "Louis, penghalangnya tidak boleh dilanggar." Dan Victor kembali mati. Louis pun beranjak untuk pulang ke rumah. Ia sambil melamun di mobil sampai-sampai ia hampir tertabrak mobil. Sesampainya di rumah, Louis duduk sejenak di depan rumah. Dia masih teringat akan Victor. Ini kejanggalan yang sangat aneh karena Louis belum pernah bertemu dengan Victor, namun Victor mengetahui namanya. Dan Louis masih bingung akan makna dari pesan yang disampaikan Victor. Tak sampai di sana saja, pada satu malam pun Louis terbangun dan melihat Victor memanggilnya menyuruh untuk mengikutinya ke tempat pemakaman hewan. Kemudian Louis terbangun. Itu tadi hanyalah mimpi. Saat ia membuka selimut, apa yang dia dapati? Kakinya terdapat bercak tanah. Louis semakin merasakan keanehan sejak saat itu. Kemudian di esok harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi lagi. Dia menemukan kucing Ellie terbunuh diduga tertabrak oleh truk, dan mereka menyembunyikan itu semua dari Ellie. Karena mereka tahu nanti Ellie akan bersedih, apalagi Ellie tidak pernah diberitahu arti kematian yang sesungguhnya. Louis dan Rachel berdiskusi untuk memberitahukan kematian kucingnya pada Ellie. Namun, Rachel tetap bersikukuh tidak mau. Rachel berkata, "Bilang saja pada Ellie kucingnya kabur." Dan Louis pun mengiyakan saja karena ia mencoba memahami istrinya. Karena istrinya mempunyai luka mendalam akan kematian. Karena istrinya merasa saudari perempuannya mati karena kesalahannya. Di tengah malam, Louis dan Jude bergegas untuk menguburkan kucing Ellie di Pet Sematary dengan normal seperti biasanya. Namun tiba-tiba Jude bertanya kepada Louis, "Apakah kau menyayangi Ellie?" Louis pun menjawab dengan tegas, "Tentu saja." Kemudian Jude mengajak Louis ke sebuah tempat melalui tumpukan kayu-kayu yang waktu itu hendak dilalui Ellie. Sambil membawa kucing mati, mereka berjalan cukup jauh. Tak sengaja, Louis melihat ada suatu simbol di sebuah pohon, namun ia mengabaikannya. Mereka pun sampai di tempat yang Jude tuju dan menyuruh Louis untuk menguburkannya sendiri dan memasangkan batu penanda. Esok paginya, Louis dan istrinya memberitahu Ellie bahwasannya kucingnya kabur.
Namun Ellie bilang semalam aku melihatnya di luar jendela. Mereka berdua terheran-heran dan tentu saja Louis lah yang paling heran. Karena sangat jelas dia mengubur kucing itu tadi malam. Dan benar saja kucing itu ada di dalam lemari, namun dengan sifat yang berubah menjadi galak. Di tengah kebingungan, Louis menemui Jude untuk bertanya tentang kucingnya yang kembali hidup. Jude hanya berkata, dia tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tak ada yang memahaminya secara rasional. Kita melakukan hal tadi malam untuk Ellie. Akhirnya, Louis pun mencarinya di internet dan benar saja itu adalah tanah keramat. Singkat cerita, kucing tersebut mulai melakukan hal-hal aneh seperti mencakar Ellie dan berkelakuan galak, sampai kucing tersebut juga memakan hewan hidup lainnya yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Louis kembali menemui Jude memberitahukan sekarang kelakuan kucingnya menjadi beringas dan sering menyakiti Ellie. Dan hal itu pun dibenarkan Jude. Dulu ketika anjingnya mati dikuburkannya di tempat itu, lalu hidup kembali namun anjingnya berubah menjadi galak dan menyakiti ibunya. Hingga ayah Jude kembali menembak mati anjingnya untuk yang kedua kalinya. Dan Jude mengira kalau kucing Ellie yang baik dikubur di sana, Jude rasa kelakuannya akan menjadi baik juga, namun ternyata tidak. Pada suatu ketika, Louis memutuskan untuk menyuntik mati kucingnya, namun ia tidak tega dan memilih untuk membuang kucingnya di perbatasan area terlarang. Dan hal itu malah menjadi malapetaka, karena ketika hari ulang tahun Ellie yang ke-9 dirayakan, hari itulah musibah yang sebenarnya terjadi. Ellie yang sedang bermain tiba-tiba melihat kucingnya kembali dan berjalan di tengah jalan. Kemudian Ellie menghampiri kucing tersebut, dan adik Ellie, Gage, mencoba mengikuti Ellie. Tiba-tiba, dari arah jalan muncul mobil besar yang biasanya lewat dengan melaju sangat cepat. Ketika Gage berlari ke jalan, Louis berhasil meraihnya, namun tidak dengan Ellie. Dia tertabrak oleh mobil tersebut dan mati seketika. Di tengah kesedihan yang mendalam, Ellie pun dimakamkan. Louis berusaha kuat menghadapi situasi itu, namun tidak dengan istrinya. Istrinya disuruh pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Sedangkan Louis masih berada di rumah itu. Malam tiba, Louis mendatangi Jude untuk berbicara tentang kesedihannya. Kemudian Jude dibius menggunakan obat bius dan pingsan di tempat. Mengapa Louis membius Jude? Ternyata ia merencanakan sesuatu. Louis akan membongkar kuburan Ellie dan menguburkannya di tempat di mana orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Di tengah perjalanan, Louis diingatkan oleh arwah Victor. Bahkan Gage yang berada di rumah neneknya pun didatangi oleh Victor seraya berkata, "Pulanglah." Namun dengan pikiran yang kalut, Louis tetap membawa Ellie ke tempat itu dan dimakamkan di sana. Louis pun pulang dan menunggu kehadiran anaknya. Dan benar saja, di tengah malam anaknya datang menghampiri Louis namun dengan keadaan yang aneh dan nyaris seperti zombie. Kemudian ia memandikan anaknya dan terlihat staples-staples bekas otopsi rumah sakit di kepala Ellie. Mereka pun tidur sambil berbincang perkara kejadian kematian Ellie. Singkat cerita, keesokan harinya Jude pun terbangun oleh suara mobil yang melaju kencang. Kemudian di sisi lain, Louis yang baru terbangun melihat Ellie sudah tidak ada di kamar. Ternyata Ellie sedang menari-nari balet di bawah yang selalu ia lakukan seperti biasanya. Namun kali ini ia tak terkendali, dia menghancurkan barang-barang di sekitar. Ellie sudah mulai terlihat aneh. Rachel merasakan firasat buruk karena Gage menyebut-nyebut terus nama Victor. Akhirnya Rachel menuju pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Rachel terus mencoba menghubungi Louis namun tidak bisa. Lalu ia menghubungi Jude, memintanya untuk melihat keadaan Louis. Jude pun mulai merasa curiga dengan kelakuan Louis. Dan Jude pun berkata, "Jika kau telah melakukan sesuatu, belumlah terlambat untuk membatalkannya." Namun Louis tidak menggubrisnya. Ketika Jude beranjak pulang, kemudian Jude melihat Ellie berdiri di loteng. Ia kaget lalu segera bergegas. Sesampai di rumah, Jude pun didatangi oleh Ellie. Ellie berbicara kepada Jude tentang Norma, istri dari Jude. Ia melihat istrinya di sana menderita di neraka. Kemudian wajah Ellie berubah menjadi normal. Norma berkata, "Kau yang telah memberitahu tempat itu kepada Louis." Dan akhirnya Jude pun dibunuh. Di sisi lain, Rachel yang baru saja tiba di sana
kemudian kaget melihat Ellie yang kembali hidup. Ia pun tidak mau mengakui dan memilih masuk ke kamar sambil membawa Gage. Lalu Louis pun menyusul Rachel dan mencoba menjelaskan apa yang telah dilakukannya. Karena Ellie mendengar perbincangan mereka, Ellie akhirnya pergi. Louis pun mencoba mengejarnya hingga mencarinya ke rumah Jude. Rachel yang masih shock akhirnya terhalusinasi lagi tentang kakaknya. Setelah Rachel sadar, tiba-tiba Ellie datang dan mencoba membunuh Rachel. Louis yang tiba di rumah Jude kaget karena menemukan Jude sudah tidak bernyawa. Ini Louis semakin yakin atas kesalahan yang ia perbuat. Lantas ia kembali ke rumah dan melihat Rachel sedang berusaha membawa Gage untuk kabur. Namun Rachel sudah ditusuk oleh Ellie. Louis yang berhasil menyambut Gage kemudian memindahkan Gage ke mobil. Rachel yang sekarat kemudian berbicara kepada Louis, "Jangan kubur aku di tempat itu." Namun tiba-tiba Louis pun dipukul Ellie sampai pingsan. Kemudian Ellie menyeret mayat Rachel dan menguburnya di tempat keramat itu. Louis yang sadar melihat istrinya sudah tidak ada, namun ia lega anak laki-lakinya masih ada di dalam mobil. Lalu Louis pun menyusul Ellie untuk mencegahnya mengubur Rachel. Kemudian mereka pun berkelahi. Saat Ellie akan dibunuh, tragisnya justru Louis ditusuk oleh istrinya yang kembali hidup dan menjadi iblis. Lalu, sudah bisa ditebak mereka menguburkan Louis di tempat itu dan jadilah mereka keluarga iblis. Lalu mereka kembali ke rumahnya dan menghampiri anak bungsunya. Dan sudah bisa kita tebak endingnya seperti apa. Anaknya akan dibunuh dan kembali dikubur di tempat itu dan mereka akan menjadi keluarga iblis yang utuh. Itulah tadi kisah tentang keluarga yang hidup kembali, namun dengan keadaan yang berbeda. Terima kasih atas waktunya, semoga kalian terhibur.